Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up my friends? Ya, ketemu lagi dengan saya Pujiatisari di channel Pujiatisari. Jadi buat kamu yang baru pertama kali berkunjung di YouTube channel saya, jangan lupa ya untuk subscribe dan juga menyalakan tombol loncengnya, karena akan banyak sekali ya video-video yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua, terutama tentang saham, tentang investasi, tentang scholarship, tentang self-improvement, tentang personal finance, dan masih banyak lain laginya. Jadi jangan sampai ketinggalan, dan jangan lupa untuk like di YouTube video ini. Alright guys, jadi seperti judul yang teman-teman lihat pada video ini, kita akan membahas satu broker yang teman-teman bisa gunakan untuk trading dan juga investasi saham di pasar atau bursa Amerika. Wow, kalian ini baru pertama kali atau sudah pernah ya coba di market saham Amerika? Dan memang kenapa saya ingin nge-share informasi ini kepada teman-teman semua, karena saya perhatikan untuk bertrading atau berinvestasi di market Amerika itu jauh lebih menguntungkan dibanding bertrading di market Indonesia. Ya, I tell the truth, that's the reality. Yeah, that's the reality actually. So I just want to say something like that. Maybe OJK will hate to me, but I don't know. I don't care. Alright guys, jadi seperti judul yang teman-teman lihat, saya akan mereview satu broker asal luar negeri yang teman-teman bisa gunakan untuk bertrading atau berinvestasi di bursa Amerika. Apa sih nama brokernya? Ya, jadi nama brokernya yaitu TradeZero. TradeZero ini merupakan broker investasi yang berasal dari negara Bahamas. Ada yang tahu negara Bahamas itu di mana? Ya, negara Bahamas itu dekat Amerika Latin, dekat Kuba, dekat Meksiko, dekat Venezuela. Jadi daerah Amerika Latin sana. Dan broker ini sudah ada sejak tahun 2015 dan menangani sejauh ini sekitar 2000 klien ya di seluruh dunia. Kehadiran broker ini sebetulnya sebuah angin segar loh buat para trader yang ada di seluruh dunia. Karena kenapa? Nah, satu kelebihan yang mereka tawarkan yaitu buat kalian yang ingin jadi trader unlimited tiap hari, itu sangat bagus sekali broker ini buat teman-teman gunakan tiap hari ya. Jadi tanpa perlu adanya aturan PDT rule, teman-teman bisa bertrading unlimited dengan menggunakan broker ini seperti itu. Tapi sejauh ini teman-teman tahu nggak sih apa itu PDT rule? Nah, saya jelaskan ya. PDT rule ini satu aturan yang sudah disepakati oleh beberapa broker yang ada di Amerika, bahwa untuk menjadi seorang day trader, seseorang itu harus mempunyai dana di portofolionya sekitar minimal ya $25.000. Jadi buat broker dengan dana yang kurang dari $25.000, mereka itu tidak bisa bertrading daily ya, nggak bisa bertrading daily. Jadi hanya bisa bertrading 3 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam 5 hari kerja, seperti itu. Jadi mereka tidak bisa put position and out the position like every day. They cannot do that. They have to do only 3 times a week or 3 times in 5 business day. So itu menjadi penghalang buat para trader. Olehnya itu di sini broker TradeZero ini menawarkan satu solusi yang mana teman-teman hanya cukup mendeposit sekitar $500, teman-teman sudah bisa bertrading atau berinvestasi di market US. Ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang ingin jadi day trader sebetulnya, karena di websitenya itu dan platformnya itu sangat memudahkan para trader untuk melakukan eksekusi in and out in same day. Jadi itu sangat fleksibel sekali dan sangat bagus sekali fitur-fitur yang ditawarkan. Oke, jadi kenapa sih saya merekomendasikan kepada teman-teman untuk menggunakan broker ini? Karena
dulu ya, beberapa bulan yang lalu banyak sekali teman-teman saya di sosial media yang menanyakan ke saya, Puji, kira-kira broker apa sih yang bagus digunakan untuk bisa bertrading atau berinvestasi di bursa Amerika? Nah, saat itu saya bingung mau merekomendasikan apa, karena tidak semua broker yang asal Amerika itu bisa teman-teman di Indonesia gunakan ya, karena adanya satu syarat, yaitu mengharuskan adanya SSN atau Social Security Number. Jadi itu semacam NPWP-nya versi orang Amerika. Jadi untuk orang Indonesia yang belum pernah ke Amerika atau bekerja di Amerika, itu satu kendala ya, mereka tidak bisa sign up di broker-broker yang ditawarkan di Amerika seperti itu. Nah, sedangkan saya sendiri, saya menggunakan beberapa broker yang asal Amerika seperti Think or Swim dari TD Ameritrade, terus saya juga menggunakan Robinhood, saya juga menggunakan Webull, dan saya juga menggunakan M1 Finance. Jadi semuanya saya coba dan saya bisa melihat ada beberapa kekurangan dan kelebihannya. Nah, akhir-akhir ini saya menggunakan TradeZero. Ini sangat bagus sekali dan saya sangat suka dengan broker ini, karena kenapa? 3 bulan yang lalu saya mencoba sign up menggunakan broker ini, dan saya hanya menggunakan KTP saja karena saat ini paspor saya lagi ya expired, sudah kadaluarsa seperti itu, jadi saya belum perbarui, dan ternyata mereka accepted gitu. Itu jadi mereka terima gitu pakai KTP saja. Dan alhamdulillah saya sudah bisa bertrading dan berinvestasi di broker TradeZero. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mencoba, silakan sign up saja ya. Dan satu kemudahan lainnya yang saya ingin sebutkan, yaitu untuk deposit awal teman-teman cukup memasukkan dana sebesar $500. Jadi $500 itu sekitar 7 juta ya. Tapi saya menyarankan teman-teman bisa memasukkan sekitar $650, karena ada beberapa fitur atau fee tambahan yang teman-teman harus bayar seperti itu. Tapi tergantung dari fasilitas atau fitur yang teman-teman mau gunakan gitu kan. Tapi kalau teman-teman tidak mau menggunakan fitur yang berbayar itu, cukup $500 teman-teman sudah bisa berinvestasi atau bertrading di bursa saham Amerika seperti itu. Ada banyak kelebihan dan kekurangannya ya menggunakan broker ini. Saya akan jelaskan panjang lebar dengan menampilkan screenshot atau video layar laptop saya. Oke, nonton terus ya video ini sampai akhir, dan selamat cuan teman-teman. Nah, TradeZero ini guys, seperti ini tampilan websitenya ya. Jadi di sini kalian cukup mengetik www.tradezero.co. Nanti di situ ditampilkan slide pertamanya itu kalian bisa untuk login atau untuk sign up ya. Nah, di sini kenapa sih saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membuka akun di broker ini? Jadi memang broker ini insya Allah legit ya. Jadi memang rata-rata trader US itu sudah mereview ini dan merekomendasikan ke banyak trader lain untuk menggunakan broker ini. Seperti itu. Beberapa kelebihan dari broker TradeZero ini seperti teman-teman baca ini, ada short lockage plus yang pertama ini ya. Jadi short lockage plus ini keadaan di mana teman-teman bisa menaruh posisi beli. Jadi ketika chart turun, teman-teman bisa tetap profit. Tapi di sini saya tidak sarankan ya untuk menggunakan fitur ini, karena kalau kalian fokus ke syariah saham, short position itu tidak disarankan. Ini masih cukup kontroversi ya, karena ada beberapa orang yang menganggap ini tidak apa-apa asalkan ada ketentuan tertentu. Nah, ini saya masih mau pelajari lagi, saya belum bisa berbicara banyak soal syariah saham soal ini.
Insya Allah kedepannya akan saya bahas ya. Nah, tapi saya saranin sih jangan dulu sentuh yang short selling ini ya, karena cukup beresiko. Jadi mending teman-teman beli saham saja atau taruh long position seperti itu amannya, karena melakukan short selling itu cukup beresiko teman-teman gitu. Nah, kelebihan selanjutnya itu teman-teman bisa menggunakan fitur leverage-nya, yaitu 6:1. Nah, ini buat yang nyaman aja ya, yang mau coba. Saya tidak berani coba karena ini masuk kategori riba, tapi kalau teman-teman yang mau coba ya tidak masalah seperti itu. Tapi satu sisi kenapa saya tidak menyarankan teman-teman untuk coba ini, karena ini cukup beresiko juga gitu, terutama kalau misalnya teman-teman tidak pintar cut loss, maka bisa saja modal aslinya teman-teman itu bisa hilang seperti itu. Jadi untuk cari amannya, terutama pemula, lebih baik teman-teman itu gunakan dana pribadinya teman-teman saja, jangan pakai dana dari broker seperti itu. Nah, kelebihan selanjutnya di sini yang saya paling suka ya dari TradeZero, dia punya chart atau tampilan ininya, grafiknya itu cukup advance ya, cukup bagus, cukup lengkap, fitur-fiturnya juga bagus sekali ini untuk day trader chartnya ya. Dan platformnya juga itu bisa di customize gitu, bisa diatur-atur. Ada ratusan ribu saham ya, dan hampir semua saham Nasdaq itu ada di broker TradeZero ini. Nah, dan banyak sekali fitur-fitur yang bisa ditambahkan di chartnya. Juga ada juga fitur hotkey supaya teman-teman bisa eksekusi cepat lah dalam jual beli saham seperti itu. Nah, kelebihan selanjutnya yang saya ingin kasih tahu yaitu customer service-nya itu bagus sekali loh guys. Jadi mereka itu memang 24 jam itu melayani pelanggannya atau melayani kliennya seperti itu. Jadi jangan takut ya, misalnya meskipun mereka asalnya dari Bahamas, mereka itu sangat cepat tanggap gitu. Saya sudah sering sekali menggunakan ininya, CS-nya, dan mereka itu pelayanannya sangat prima sekali. Mereka menjawab pertanyaan dengan sangat baik dan jelas seperti itu. Nah, kita bahas kelebihan selanjutnya lagi. Ya, kelebihan selanjutnya yaitu setiap investor itu digaransi ya oleh lembaga SIPC. Jadi ini memang lembaga penjamin untuk para investor dalam ini ya, menginvestasikan uangnya. Nah, lembaga ini memberikan jaminan dana sebesar $250,000 ya, seperti itu. Jadi kalau kenapa-kenapa ya insya Allah dana teman-teman itu tetap aman seperti itu. Ada lembaga yang melindungi. Nah, ini yang saya suka dari TradeZero ini. Jadi di TradeZero ini bisa akses pre dan after market trading. Wow, ini yang tidak ada ya di market Indonesia. Kalau di market US itu teman-teman bisa akses pre-market dan after market trading, dan banyak sekali investor yang atau trader itu yang untung ya di pre-market atau di after market ini seperti itu. Nah, kelebihan selanjutnya, nah ini yang sangat bagus ya, mereka itu punya free real time streaming dan itu gratis. Teman-teman tidak perlu lagi membayar ekstra untuk mengakses free real time streamingnya. Jadi memang dia tepat waktu ya, tidak delay kayak delay 15 menit, tidak, dia memang tepat waktu gitu, yang memang real time-nya. Nah, apa sih kekurangan dari broker ini? Yang pertama, kekurangannya itu banyak sekali ya, mereka ngecas atau
adanya biaya tambahan-tambahan lainnya, seperti misalnya ketika teman-teman mau mendeposit uang atau withdraw uang, itu dikenakan potongan ya. Jadi kalau mau deposit uang itu biaya wire-nya itu sekitar $20, dan ketika teman-teman mau withdraw juga biaya withdraw-nya itu sekitar $25 seperti itu. Dan ada banyak dicas lagi ya jenis-jenis fee yang lain. Selebihnya nanti teman-teman cek di websitenya. Tapi kalau menurut saya sih tetap worth it ya menggunakan broker ini. Terlebih kalau misalnya teman-teman mau nge-trading dengan dana misalnya sekitar $10.000, ini cukup worth it dan cukup murah ya fee dari atau cas dari broker ini, karena kalau dibanding dengan broker yang lain yang asal dari US, mereka itu ngecasnya lebih mahal lagi seperti itu. Nah, itu kekurangan yang pertama. Nah, kekurangan yang kedua yaitu kadang platform TradeZero Pro-nya itu suka nge-lag atau suka nge-frozen. Tapi sejauh ini saya pakai aman-aman saja sih. Memang harus didukung dengan laptop atau PC yang memorinya atau prosesornya yang bagus seperti itu. Ya, gitu ya guys. Nah, itu kekurangannya yang kedua. Nah, selanjutnya kita bahas kekurangannya yang ketiga. Nah, proses depositnya itu cukup lama juga guys, sekitar 3-5 hari. Dan proses pencairannya itu sekitar 2 hari. Nah, untuk lebih jelasnya gimana sih proses depositnya dan pencairannya, itu jelas sekali ya, ada di websitenya dicantumkan. Oke teman-teman, jadi kalau ada pertanyaan atau komentar seputar TradeZero, jangan lupa ya untuk komen di bawah video ini. Insya Allah saya akan beri feedback atau menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, see you to the next video. Salam cuan semuanya. Assalamualaikum. Bye.